Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya Lutfia Anggraini ingin menjawab tugas dari soal harian 1, yaitu tugas belajar luar kelas untuk hari pertama. Di sini pertanyaannya yaitu apa pengertian fun learning? Fun learning adalah metode pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan atau 100% menyenangkan. Yang kedua, mengapa proses pembelajaran harus fun learning? Karena fun learning adalah proses atau metode yang menyenangkan yang membuat anak-anak nyaman dan mau untuk belajar tanpa ada paksaan. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Jadi tujuan fun learning itu agar anak dapat merasa nyaman saat proses pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan anak tersebut ingin belajar terus-menerus dengan metode tersebut. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba ada 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning itu adalah anak-anak, karena anak-anak mempunyai hak mereka adalah mendapatkan proses pembelajaran dengan fun learning yang tidak ada paksaan dalam metode pembelajaran tersebut. Tidak ada paksaan untuk anak, jadi anak dapat menjalankan proses pembelajaran dengan suasana yang senang. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Nah, yang harus menciptakan fun learning itu adalah orang dewasa. Karena anak adalah titipan yang dari Yang Maha Kuasa yang dititipkan ke orang dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa harus melaksanakan metode-metode yang menyenangkan atau fun learning untuk membuat minat baca dan belajar anak itu tumbuh dari diri mereka sendiri tanpa ada paksaan sama sekali. Jadi yang wajib melakukan fun learning di sini adalah orang dewasa. Yang ketujuh ada bagaimana cara melakukan fun learning. Caranya itu dengan melakukan small step system dan individual system. Yang ke-8 ada bagaimana cara mengevaluasi anak, apakah anak tersebut sudah fun learning atau tidak, dengan cara melihat bagaimana efek si anak tersebut. Apakah anak tersebut ingin terus-menerus melakukan pembelajaran yang berulang tanpa ada paksaan sama sekali dari siapapun. Dengan begitu kita tahu apakah anak ini telah merasakan fun learning, karena ketika anak tersebut dapat merasakan fun learning, maka anak tersebut akan tumbuh minat bacanya, tumbuh minat belajarnya, dan mereka akan mengulang metode tersebut tanpa ada paksaan sama sekali. Yang ke-9 ada dampak. Bagaimana dampak? Apa dampak yang terjadi bila proses pembelajaran menyenangkan? Bila proses pembelajaran menyenangkan, anak dapat mengeksplorasi dirinya, dapat tumbuh minat bacanya sejak dini tanpa ada paksaan sedikit pun dari siapapun, karena mereka senang dengan metode pembelajaran yang fun learning. Mereka lama-lama akan mengulang dan terus mengulang metode tersebut tanpa ada paksaan. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkannya. Dampaknya itu akan mengaruh kepada anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak senang dalam belajar. Mereka mungkin bisa, tapi mereka hanya bisa tanpa
senang. Tanpa senang, mereka merasa tidak nyaman dengan proses pembelajaran tersebut. Alhasil mereka tidak akan menjadi seorang pembelajar yang bahagia sepanjang hayat. Terima kasih. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan tentang small step system. Apa pengertian dari small step system? Small step system adalah pembelajaran atau kemauan belajar anak secara step by step. Di sini kita melihat kemampuan mereka secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari mereka. Jadi small step system ini adalah pembelajaran secara bertahap. Yang kedua, ada mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system, agar kita tahu bagaimana anak tersebut dapat belajar dengan kemampuan mereka. Jadi kita harus step by step, tidak langsung satu kali untuk melihat hasil, tapi ada step by stepnya, karena setiap individu anak itu berbeda dan setiap anak harus diajarkan sesuai kemampuan dan kemauannya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Apa tujuan dari small step system? Jadi tujuannya untuk menciptakan suasana yang fun learning. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya dengan melakukan individual system atau pendekatan secara bertahap. Jadi kita mengetahui dulu bagaimana anak tersebut, bagaimana karakteristik dari anak tersebut, bagaimana kemampuan yang dia memiliki dari anak tersebut, dia sukanya bagaimana, dia suka dengan metode pembelajaran fun learning yang seperti apa, dia tidak suka seperti ini. Kita itu harus mempelajari dulu dengan cara individual system atau pendekatan secara individual. Apa dampak yang selanjutnya? Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya itu tadi akan membuat suasana menjadi fun learning. Anak-anak akan senang belajar dengan proses pembelajaran tersebut, dan mereka akan mengulang kembali proses pembelajaran tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, karena mereka sudah senang, sudah tumbuh minat baca dalam diri mereka. Dan yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampaknya mereka akan jenuh, mereka akan bosan, mereka akan malas, mereka tidak akan menjadi seorang generasi pembelajar yang terus belajar sepanjang hayat, dan mereka juga pastinya akan tidak mau mengikuti pembelajaran tersebut, karena proses pembelajaran tersebut pasti tidak akan menyenangkan apabila metode small step system ini tidak diterapkan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dari saya. Itu saja jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.